Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sistem keamanan komputer. penasaran kan? Oke, selamat memahami. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian sistem keamanan komputer. Sistem adalah sekumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari resiko, sedangkan komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari software dan hardware serta dikendalikan oleh brainware atau manusia. Selain itu, sistem keamanan komputer juga bisa diartikan sebagai suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer di sini sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi. Ada beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer yang terus terjadi dan cenderung meningkat. Yang pertama yaitu meningkatnya pengguna komputer dan internet. Yang kedua, banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Yang ketiga, banyaknya software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa di-download secara gratis. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem keamanan komputer adalah suatu tindakan untuk melakukan pencegahan dan deteksi dari serangan pengguna komputer yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sistem keamanan komputer ini perlu ditingkatkan untuk menjaga keamanan user dengan cara mempersulit orang lain dalam mengganggu sistem yang kita gunakan, sehingga keamanannya dapat terjaga dengan baik dan kondusif. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirtul Ifadah sebagai pemateri kedua akan membahas mengenai masalah keamanan informasi di sistem komputer. Yang pertama adalah aspek-aspek terhadap keamanan komputer, yang dalam hal ini salah satu aset yang terpenting dalam suatu lembaga atau instansi adalah informasi, yang mana kegiatan menghindari, mencegah, serta mengatasi ancaman-ancaman terhadap sistem keamanan komputer merupakan target pengamanan. Hal ini terdiri dari 3 aspek yang saya singkat menjadi CIA, terdiri dari confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality atau kerahasiaan berarti bahwasanya data atau informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang saja. Yang kedua adalah integrity atau integritas, yang berarti bahwasanya data tidak dapat diakses tanpa seizin pihak yang berwenang. Yang ketiga adalah availability atau ketersediaan, berarti bahwasanya data akan bisa digunakan, akan tersedia ketika data dibutuhkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan terkait ancaman terhadap keamanan sistem komputer. Nah, ancaman di sini adalah suatu kejadian atau aksi yang dilakukan seseorang yang nantinya dapat merugikan suatu lembaga atau instansi. Nah, kerugian di sini dapat berupa uang, tenaga, dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari
sistem komputer itu sendiri, yaitu nantinya dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan suatu model tipe ancaman yang terjadi dalam suatu sistem komputer. Nah, menurut W. Starling, terdapat beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu ancaman sistem komputer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, interception. Maksud dari interception itu sendiri yaitu ancaman terhadap kerahasiaan. Nah, maksudnya seseorang yang tidak berwenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Nah, yang kedua yaitu interruption, yaitu ancaman terhadap ketersediaan. Maksudnya yaitu penyerang telah berhasil menguasai hak akses tetapi tidak dapat menguasai keseluruhan. Nah, yang ketiga yaitu fabrication. Maksudnya yaitu ancaman terhadap integritas. Maksudnya di sini yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu modification, yaitu ancaman terhadap integritas. Maksudnya di sini yaitu penyerang telah merusak suatu sistem dan telah melakukan suatu perubahan secara keseluruhan terhadap sistem tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari pemateri yang sebelumnya mengenai tentang lubang keamanan. Banyaknya metode atau cara untuk mendapatkan suatu informasi menimbulkan adanya klasifikasi dalam dunia informasi. Para penjahat informasi dalam dunia informasi ini dapat digolongkan menjadi yang sangat berbahaya sampai ke yang lainnya menyesatkan. Menurut David, berdasarkan lubang keamanan, keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, keamanan bersifat fisik, termasuk orang ke gedung peralatan, masuk akses orang, gedung peralatan, dan media yang digunakan biasanya para penjahat komputer. Mereka pergi ke tempat sampah untuk mencari bekas-bekas yang mungkin memiliki informasi tentang keamanan. Misalnya pernah ditemukan coret-coret password atau manual yang dibuang tanpa dihancurkan. Selanjutnya, keamanan yang berhubungan dengan orang, termasuk identifikasi dan profil resiko dari orang yang mempunyai akses pekerja. Seringkali kelemahan keamanan sistem informasi bergantung kepada manusia pemakai atau user. Selanjutnya, keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Pada keamanan ini, penyerang akun memanfaatkan sistem operasinya, tapi juga melibatkan sisi kelemahan yang ada pada perangkat lunak dan aplikasinya yang digunakan untuk kelola lunak dan untuk kelola. Selanjutnya, keamanan dalam operasi dan forensis, termasuk prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan setelah serangan sistem tersebut berjalan baik atau menjadi normal kembali. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem autentifikasi pemakai, yaitu autentifikasi merupakan suatu langkah atau menentukan serta mengkonfirmasi bahwa seseorang atau sesuatu itu benar-benar asli atau autentik. Melakukan autentifikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan konfirmasi terhadap kebenarannya, sedangkan melakukan autentifikasi terhadap seseorang adalah memverifikasi identitasnya. Pada suatu sistem komputer, autentifikasi biasanya terjadi pada saat login
atau permintaan akses. Selain itu, autentifikasi juga merupakan salah satu dari banyak metode yang digunakan untuk menyediakan bukti bahwa dokumen tersebut dapat diterima secara elektronik dan benar-benar datang dari orang yang bersangkutan dan tidak berubah caranya, yaitu dengan cara mengirimkan suatu kode tertentu yang melalui email, kemudian pemilik email mereplay kode tersebut atau mengetik kode yang telah dikirimkan tadi. Autentifikasi juga merupakan proses yang memverifikasi apakah user dan komputer yang mencoba atau mengakses sumber daya di dalam sistem komputer benar-benar user atau orang yang tidak dikenali. User atau komputer diizinkan untuk mengakses sebuah sistem komputer yang seluruh sumber daya di dalamnya jika sudah diautentifikasi oleh komputer yang bersangkutan. Untuk mengamankan sistem komputer dari user yang tidak berhak, maka perlu mekanisme autentifikasi yang kuat. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa autentifikasi yaitu pemakaian atau identifikasi pada saat login yang merupakan dasar asumsi sistem proteksi, sehingga metode autentifikasi didasarkan pada 3 cara, yaitu sesuatu yang diketahui pemakainya, yang kedua sesuatu yang dimiliki oleh pemakai, dan yang ketiga sesuatu mengenai pemakai itu sendiri. Terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lela Tulistiana. Di sini saya akan membahas mengenai metode autentifikasi. Ada 4 kategori metode autentifikasi. Yang pertama yaitu Something You Know. Ini adalah sebuah metode autentifikasi yang paling umum. Biasanya cara ini lebih mengandalkan sebuah kerahasiaan informasi, contohnya seperti password dan PIN. Cara ini biasanya berasumsi bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia tersebut kecuali Anda seorang. Yang kedua yaitu Something You Have. Cara ini biasanya merupakan faktor tambahan untuk membuat autentifikasi menjadi lebih aman. Cara ini mengandalkan barang yang sifatnya unik. Contohnya adalah kartu magnetik atau SmartCard, hardware token, dan USB token. Cara ini berasumsi bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki barang tersebut kecuali Anda seorang. Yang ketiga yaitu Something You Are. Ini adalah sebuah metode yang paling jarang digunakan atau dipakai karena faktor teknologi dan manusia. Cara ini mengandalkan keunikan bagian-bagian tubuh Anda yang tidak mungkin ada pada orang lain, seperti sidik jari dan suara. Cara ini berasumsi bahwa bagian tubuh Anda seperti sidik jari tidak mungkin sama dengan orang lain. Yang terakhir yaitu Something You Do. Ini melibatkan bahwa setiap user dalam melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya menggunakan analisis suara dan analisis tulis tangan. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Dewi Astuti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang formasi pengamanan password. Tentunya dalam penggunaan password ada yang namanya kebijakan pengamanan atau yang lebih dikenal dengan password policy, yaitu sekelompok aturan yang dibuat untuk meningkatkan keamanan sistem informasi untuk mendorong pengguna memakai password yang kuat dan menggunakannya secara tepat. Tentunya kebijakan pengamanan ini merupakan regulasi resmi dari sebuah organisasi, dan kebijakan ini biasanya dibuat secara umum dan sederhana yang isinya berupa untuk melindungi data-data penting yang disimpan oleh user, sehingga nantinya user itu bisa mengikutinya
dan memahami apa yang harus dia lakukan terkait dengan kebijakan pengamanan itu sendiri. Dalam pengamanan kebijakan, tentunya ada batasan panjang dalam penggunaan password, umumnya 6-8 karakter. Dan bagi pengguna di sini, dalam menggunakan password harus mematuhi aturan ataupun persyaratan yang telah ditetapkan oleh kebijakan pengamanan itu sendiri, semisal penggunaan karakter uppercase dan lowercase. Yang kedua, penyisipan satu atau beberapa digit angka. Yang ketiga, penyisipan karakter-karakter spesial seperti tanda tanya, tanda bintang ataupun tanda persen. Dan yang keempat yaitu larangan menggunakan kata-kata yang ada di dalam kamus. Dan yang terakhir yaitu larangan menggunakan tanggal-tanggal yang memiliki makna. Selanjutnya, dalam beberapa kebijakan membutuhkan pengguna untuk mengganti password secara berskala, misalnya 90 atau 180 hari yang lebih dikenal dengan password duration. Nah, mengapa demikian? Karena ini sebagai bentuk dari pengimplementasian sistem kebijakan itu sendiri, karena passwordnya itu mudah ditebak. Nah, jadi diharapkan kepada para pengguna password untuk menggunakan password yang kuat sehingga autentifikasinya juga kuat, dan kita harus menghindari penggunaan password yang lemah dan mudah ditebak. Nah, seperti itu sistem yang ada di password duration ini. Nah, jadi ini memberikan waktu berkala bagi pengguna untuk mencegah penggunaan password yang sebelumnya. Hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mita Sari dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kesalahan utama para pengguna password. Berikut ini adalah 4 kesalahan utama yang berhubungan dengan pengamanan password sebagai berikut. A. Menulis password di kertas. Pengguna biasanya menuliskan password di selembar kertas, kemudian menempelkannya di PC atau di samping monitor. Yang kedua yaitu pemilihan password yang buruk. Setiap orang cenderung dalam memilih password menggunakan nama orang terdekat, nama istri, nama pacar, atau bahkan menggunakan tanggal lahir mereka sendiri. Password yang buruk akan gampang dihack, apalagi kalau password itu sama dengan username. C. Tidak adanya kebijakan keamanan komputer perusahaan. Bukan hal yang aneh jika banyak perusahaan di Indonesia tidak memiliki karena masih belum peduli dengan keamanan. Yang terakhir yaitu meninggalkan komputer yang masih hidup begitu saja. Banyak orang meninggalkan komputer mereka tanpa proteksi apa-apa. Dengan demikian orang lain tinggal datang dan duduk untuk mengakses datanya. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rizka Faradila. Di sini saya akan menerangkan tentang penggunaan password yang baik. Dalam penggunaan password yang baik ada beberapa cara untuk menjaga keamanan komputer, terutama dalam hal pemakaian password. Password merupakan hal yang vital dalam proses autentifikasi. Penggunaan password yang baik dan efektif seharusnya: yang pertama, minimal mempunyai 6-8 karakter yang dikombinasikan dengan karakter angka, simbol, atau menggunakan sensitive case. Yang kedua, tidak memiliki maksud atau makna. Password yang memiliki makna cenderung mudah untuk ditebak. Jadi, penggunaan nama anggota keluarga, tempat tinggal, tanggal lahir, dan sebagainya itu sebaiknya dihindari. Yang ketiga, tidak terdiri dari urutan abjad atau angka, misalnya 67890 atau HIJKLMN.
Yang keempat, sebaiknya diberi periode berlaku, artinya password harus sering diganti. Yang kelima, jangan gunakan nama login atau username sebagai password dalam bentuk apapun, baik dengan mengganti huruf kapital, dibalik, diulang, dan sebagainya. Yang keenam, jangan menggunakan kata-kata yang umum dan terdapat dalam kamus. Yang ketujuh, jangan pernah menuliskan password yang Anda pakai di tempat umum yang bisa diakses oleh khalayak umum. Yang kedelapan, jangan membuat password yang membuat Anda kesulitan untuk menghafalnya. Buatlah password yang mudah diingat namun sulit untuk ditebak. Dan yang terakhir, jangan memberitahukan password Anda kepada orang lain. Apabila diperlukan, ada baiknya jika menggunakan software atau utilitas tambahan untuk menambah keamanan komputer Anda. Jadi, kebijakan pengamanan merupakan peraturan yang dibuat untuk meningkatkan keamanan informasi dalam penggunaan password yang kuat dan tepat sehingga dapat melindungi data-data penting yang disimpan oleh user. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.